Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan melihat mengenai nubuatan dari Nabi Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel. Ya, saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini huruf besar ya, Immanuel. Nah, jadi jelas Yesaya 7 ayat 14 ini tertuju kepada Immanuel. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat siapa yang dimaksud dengan Immanuel. Ya. Tanda-tandanya harus memenuhi 3 syarat ini, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tandanya dari Tuhan. Tanda yang pertama, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, yang pertama, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu yang kedua ya, perempuan muda mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kita lihat linknya di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Yesaya 7 ayat 14 ini ya, mengacu kepada nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Untuk itu harus memenuhi 3 persyaratan tadi. Perempuan muda mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk Immanuel, ya. Yang pertama, perempuan muda itu adalah Maria. Ya. Yang kedua, mengandung melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ternyata Immanuel itu ya, itu adalah sebutan karena apa? Berarti Allah menyertai kita. Nah, yang lebih jelasnya tadi dalam Matius 1 ayat 25 tadi, itu memakai nama Yesus. Ya, ternyata Immanuel itu adalah Yesus. Juga terdapat dalam Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia
Yesus. Jadi klop ya, malaikat itu juga menemui Maria. Ya. Ternyata Immanuel itu sebutan yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu bukan nama Allah. Nama Allah lebih spesifik lagi adalah nama Allah ya, itu adalah Yesus. Yang ketiga, menamakan dia Immanuel artinya Allah menyertai kita. Itulah 3 syarat yang harus dipenuhi, ya. Jadi jangan cari-cari pembenaran di luar. Oh, itu Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu tuh, kan gitu kan? Biasanya kan gitu. Mungkin Immanuel itu tertuju sama dia. Atau ada lagi yang ini hanya ini aja. Misalnya ditemukan di sebuah rumah sakit bersalin lah, begitu ya. Oh, ini ada seorang perawan, ya, perempuan muda, belum kawin, ya, lalu mengandung, ya, dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Nama perawan itu Maria. Tuh, anak laki-laki juga tuh yang dilahirkan itu dinamakan tuh katanya Yosua atau Yesus atau apalah gitu ya, yang berarti itulah gitu ya, atau Immanuel gitu ya. Jadi jangan cari pembenaran di luar, ya. Itu tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Yang dimaksud perawan muda mengandung adalah karena dari Roh Kudus, ya, Roh Allah, ya. Dalam Matius 1 ayat 20. Sementara yang lahir di klinik itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari persetubuhan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Itu bedanya. Kalau Immanuel itu yang adalah Yesus, ya, itu dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu rahim Maria, perawan Maria yang belum disentuh oleh laki-laki. Kalau di luar itu akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan perempuan dewasa. Jadi itu tidak memenuhi syarat, ya. Yang dimaksud Immanuel, ini yang keempat ya. Tadi yang ketiga adalah Allah yang menyertai kita. Ya, itu arti Immanuel ya. Artinya Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang dimaksud Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah adalah Yesus sendiri sebagai Allah yang roh di sorga. Ya. Jadi terdapat dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27, Wahyu 1 ayat 8. Sejak sebelum segala sesuatu ada, Allah di sorga namanya adalah Yesus.
Jadi kalau Bapak Ibu ini ya yang dan di luar sana masih memahami Allah pribadi, ini nggak akan pernah connect, nggak akan pernah nyambung, akan kebingungan. Sebab itu ikutilah apa kata Alkitab, Allah itu roh. Ya, jangan ikuti doktrin Tritunggal itu, Allah pribadi. Ini nggak akan pernah nyambung. Ya. Jadi ada Allah, ada firman yang adalah Allah menjadi manusia. Pada saat yang sama ada Allah yang roh di sorga. Itu pada saat yang sama, itu yang disembah. Nah ini, kalau pemahaman Allah pribadi hanya satu. Allah itu di sorga, Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. Kan begitu. Tapi Alkitab mengatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah menjadi manusia. Nah, kalau pemahaman pribadi dari doktrin Tritunggal, pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, maka di surga tidak ada firman. Nah, ngaco kan doktrin itu? Jadi pahami Allah itu bukan sebagai pribadi, melainkan apa yang Alkitab katakan. Allah itu roh, dia maha hadir. Dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada dalam tubuh Yesus. Karena dia maha hadir. Itu Allah. Ya. Allah yang di surga itulah yang dikiaskan dengan sebutan Bapa oleh Yesus yang manusia itu. Terdapat dalam Yohanes 16 ya, Yohanes 16 ayat 25. Amin. Jadi pahami Allah itu sebagai roh, seperti yang Alkitab katakan. Ya. Lalu yang keenam, kata Immanuel ditulis memakai I ya, awalnya I kan Immanuel, I itu huruf besar, hanya muncul 3 kali dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Dan memang artinya Allah menyertai kita. Jadi 3 syarat itu harus dipenuhi ya. Lahir dari perawan Maria. Ya, bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bayi itu laki-laki. Ya. Yang ketiga, dia bernama Immanuel, diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan semuanya tadi dibuktikan bahwa itu adalah Yesus, Allah menjadi manusia. Yesus itu diutus Allah. Tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya menjadi manusia. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih membuka pikiran Bapak Ibu sekalian, ya, membantulah ya, membantu sehingga kita semua mengerti kitab suci, ya, karena Yesus sendiri yang membuka pikiran kita, bukan saya hanya menyampaikan, tetapi yang membuka adalah Yesus. Amin. Saya hanya sebagai hambanya. Shalom.